Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga anak-anak dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk belajar walaupun berada di rumah. Ya. Anak-anak, tentunya kita masih bersama pelajaran IPA, pelajaran yang menyenangkan bersama Ibu Lasmini. Kali ini kita akan lanjutkan pertemuan yang kedua, yaitu tentang atau bab gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ya, bab yang pertama pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kedua ini kita bahas gaya dan hukum Newton. Oke anak-anak, kita mulai. Ya, apa itu gaya? Yang pertama adalah gaya. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan. Sehingga kalau kita mendorong atau kita menarik, itu disebut sebagai gaya. Di mana gaya itu dapat mengakibatkan perubahan-perubahan sebagai berikut. Benda diam yang mula-mula diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam. Bentuk dan ukuran benda bisa berubah, dan arah gerak benda juga bisa berubah. Ya, kita lanjutkan. Macam-macam gaya berdasarkan penyebabnya antara lain gaya mesin, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya pegas, dan lain-lain. Kemudian, macam-macam gaya berdasarkan sifatnya. Yaitu yang pertama ada gaya sentuh. Apa itu gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang timbul karena titik kerja gaya langsung bersentuhan dengan benda. Sedangkan gaya tak sentuh yaitu gaya yang timbul walaupun titik kerja gaya tidak bersentuhan. Contohnya kalau pada gaya sentuh, ya, itu adalah gaya otot. Kemudian gaya tak sentuh, contohnya adalah gaya gravitasi. Ya. Kita lanjutkan. Nah, menggambar gaya. Gaya itu merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Oleh karena itu, gaya dapat digambarkan menggunakan diagram vektor, yaitu berupa anak panah. Anak panah ini menunjukkan panjangnya anak panah menunjukkan besarnya gaya, sedangkan mata anak panah menunjukkan arah gaya. Kemudian dari gaya tersebut, ya, di sini kita bahas resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya itu juga termasuk besaran vektor, di mana dari keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda bisa digantikan oleh satu atau sebuah gaya, dan gaya tersebut disebut gaya hasil perpaduan atau disebut dengan resultan gaya. Di mana gaya-gaya yang bekerja yang arahnya sama akan saling menguatkan, sedangkan apabila gaya yang bekerja dengan arah berlawanan akan saling melemahkan. Kita lanjutkan. Ya, ini coba kamu lihat. Ini ada dua gaya. Gaya yang pertama ini adalah gaya yang arahnya adalah sama. Dua gaya yang bekerja pada satu benda, maka dirumuskan R sama dengan F1 plus F2. Sedangkan gaya yang berlawanan, yaitu F1 dengan F2 arahnya berlawanan, sehingga resultan gayanya bisa dirumuskan R sama dengan F1 min F2. Ya begitu anak-anak ya. Atau bisa dikatakan gaya yang lebih besar dikurangi dengan gaya yang lebih kecil sehingga terjadi arah gerak benda ini adalah searah dengan gaya yang lebih besar. Kalaupun lebih dari dua gaya yang berlawanan, maka yang searah dijumlahkan lebih dahulu dan kemudian dikurangi yang berlawanan arah, di mana yang dikurangi adalah yang gaya yang lebih besar. Ya, baiklah anak-anak. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ya. Kamu lihat ya. Jika satu benda bekerja tiga gaya seperti pada gambar, hitunglah berapa resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ini coba kamu kerjakan. Ya.
Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah hukum Newton. Hukum Newton terdiri dari 3 hukum, dimana yang pertama yaitu hukum 1 Newton yang bunyinya bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya, atau disebut dengan sifat inersia atau sifat kelembaman, di mana benda akan tetap mempertahankan keadaannya. Kalau diam, dia akan tetap diam. Jika bergerak, akan tetap bergerak. Ya, ini contoh ini, gambar ini bisa dilihat di buku siswa. Ya. Kemudian contohnya apa saja? Ini ada 1, 2, 3. Ya. Ketika kita menaiki mobil yang bergerak cepat, lalu kemudian tiba-tiba direm, maka apa yang terjadi? Otomatis akan penumpang tersebut akan terdorong ke depan. Ya, pernah mengalami anak-anak? Nah, itu ya. Coba dibaca ini contoh-contohnya. Kemudian yang saat mobil berjalan dengan pelan, lalu secara mendadak pengendaranya menginjak gas. Apa yang terjadi? Maka akan terdorong ke belakang. Ya. Apabila meletakkan koin di atas tarik kain, lalu kain tersebut ditarik dengan cepat, ya, maka koin akan tetap berada pada tempatnya. Dicoba anak-anak ya? Ya. Kemudian hukum 2 Newton berbunyi perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau gaya yang bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Sehingga dari hukum 2 Newton itu bisa dirumuskan sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya adalah gaya total yang bekerja pada benda, atau yang tadi kita bahas yaitu F yang dimaksud adalah resultan gaya. Kemudian M-nya apa? Massa benda. Nah, dilambangkan dengan M kecil. Kemudian A kecilnya adalah percepatan benda. Ini anak-anak satuannya diingat, satuannya dalam SI. Gaya satuannya Newton, massa satuannya kilogram, dan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian contohnya untuk hukum 2 Newton adalah, kita lihat, sebuah speedboat menghasilkan gaya sebesar 5000 Newton. Jika speedboat tersebut bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, berapakah massa speedboat tersebut? Anak-anak ya, kalau mengerjakan maka kamu harus sesuai dengan ini. Itu ada diketahui, ditanya, jawab. Ya, harus urut dan harus sistematis. Itu anak-anak. Ya. Kemudian untuk hukum 3 Newton bunyinya, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda keduanya, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama, atau disebut gaya aksi reaksi, di mana gaya yang pertama memberikan aksi, maka benda yang kedua memberikan gaya reaksi. Ya, ini ya contohnya ya. Misalnya pada peristiwa orang berenang, gaya aksi dari tangan perenang ya, ke air itu mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gayanya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang, karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang tersebut. Maka percepatan yang dialami oleh orang tersebut akan jauh lebih besar daripada air. Ya. Hal ini yang menyebabkan orang tersebut bisa melaju ke depan. Ya. Nah, itu anak-anak, gaya dan hukum Newton. Kemudian tugas kalian yang utama ini adalah lengkapi tabel pada buku siswa, yaitu di buku paket halaman 20 sampai 22, yaitu ayo kita diskusikan.
tulis di buku khusus tugas IPA. Kemudian difoto, upload lagi di Classroom, yaitu pada work class atau tugas kelas. Tentunya di topik IPA. Begitu anak-anak. Dan akhirnya sampai kita pada penghujung pertemuan ini. Last minute ucapkan terima kasih dan terus tetap semangat belajar walaupun kita hanya berjumpa seperti ini. Ya. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.